Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa tempat. A few moments later. Apa yang mengatakan dan beretikat Allah duduk atas aras, maka kufur dia. Itu akidah, tuan-tuan. Kalau Allah berada di langit, sepertilah Allah itu seperti malaikat. Kalau Allah ada di bumi, seperti manusia. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istilah itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Iya, keprokat tuh. Mengapa sih Wahabi itu alergi banget dengan dukun, jampi-jampi, mantra, dan jimat? Itu karena Wahabi menerima ajaran agama sepotong-sepotong. Di dalam kitab-kitab hadis itu sebagian sahabat profesinya dukun. Kitab hadis itu sebagian sahabat profesinya dukun. Sambil komet kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Haram, 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 haram. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hanya di mana Allah menurut Muhammadiyah. Jadi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya, di atas arsy. Dan itu ada di 7 atau tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 atau 8 tempat di dalam Al-Quran tentang bab tersebut. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa pada arsy-Nya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya 1 atau 2 ayat, tapi ayatnya banyak. Kisah Isra Mi'raj, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Islam tahu tentang Isra Mi'raj. Bahkan mereka merayakan itu tidak. Setiap tahun hari apa namanya Isra Mi'raj. Dan hadis-hadis tentang Mi'raj, hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang tertinggi di atas di dunia ini, yaitu di langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha. Untuk apa mereka tahu? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana enggak usah pergi ke atas. Ke Mataram sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ke Lombok kemana enggak usah ke atas. Kenapa harus naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah tidak di atas, barang siapa yang mengingkari Allah di atas, berarti dia telah mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Dia telah mengingkari salah satu karamah dan salah satu mukjizat yang paling hebat yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cara menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah berada di atas arsy. Kemudian ayat yang kedua, dan ini ayat yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang yang menentang Allah di atas arsy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Cara menggabungkannya adalah kembali kepada pemahaman salaf, baru dia bisa gabung. Tetapi kalau kembali kepada pemahaman tasawuf, nggak akan bisa gabung dia. Ya, kembalikan kepada pemahaman salaf. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, begitu pula Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dan At-Tamhid. Dia mengatakan sepakat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yang bersama kita ilmunya, adapun zat Allah tetap di atas arsy, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Bagaimana sebagian kaum muslimin yang berdalil dengan firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, untuk mengatakan Allah ada di mana-mana, di mana-mana. Keliru, karena mengambil sebagian ayat dan tidak lihat awal dan akhir ayat. Kalau melihat awal dan akhir ayat, jelas yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ilmu Allah fi kulli makan. Ilmu Allah di segala tempat. Adapun zat Allah bersemayam di atas arsy.